Bapak Ibu pernah merenungkan tidak? 9 buah roh itu dimulai dan diakhiri dengan sesuatu yang sangat penting. Prinsip alfa dan omega. 9 buah roh dimulai dengan kata kasih. Dan 9 roh ditutup dengan kata penguasaan diri. Saudara, 2 hal ini yang menjadi kekuatan mengcover buah-buah roh yang lain. Saya juga baru mengerti, saudara. Ya, itu sebabnya kita perlu, saudara, banyak belajar kepada orang lain. Sehingga terus kita bertambah wawasan. Mengapa dimulai dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri? Ternyata ini 2 tembok perlindungan Tuhan, saudara. Yang sangat kuat dan sangat dibutuhkan oleh kita. Ciri pertumbuhan kekristenan kita bahkan dilihat dari ini, saudara. Makin saudara cinta Tuhan, makin kita bertumbuh. Yang paling mencolok adalah kasih, dan kita akan diberi kekuatan untuk penguasaan diri. Saudara, kita nggak pernah memikirkan ada sebuah peristiwa dalam perjanjian lama, bagaimana Esau dengan sangat kita pikirnya biasa. Dia hanya berkata, berikanlah kiranya menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Aku lelah. Itu sebabnya di Edom. Lalu Yakub memberi roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Saudara, Esau tidak mempunyai penguasaan diri. Dia menganggap ringan apa yang dia minta kepada Yakub. Kalau saudara baca selanjutnya ya, saudara masih baca di rumah bahwa Yakub bilang, aku mau kasih tapi hak kesulunganmu kasih kepadaku. Esau bilang, oh nggak apa-apa. Hanya karena nafsu kepingin kacang merah. Alkitab berkata apa, saudara? Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa? Pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kenapa dikatakan ketekunan dan penghiburan? Tuhan gak menjanjikan kita tuh mulus terus, saudara, perjalanan. Dalam perjalanan hidup ada gelombang-gelombang, ada jalan-jalan yang tidak ingin kita lewati, tapi harus dilewati. Dan itu membutuhkan kasih dan penguasaan diri. Maka dari itu, saudara, buat saya yang paling penting bukan merayakan Paskah atau Jumat Agung, tapi tidak merasakan hidupnya gak berubah. Kasihnya gak bertumbuh, penguasaan dirinya justru makin berkurang. Nah, ini mengerikan, saudara. Pada waktu Yohanes Pembaptis muncul, sebetulnya sudah ada warning dari sorga. Yohanes berkata, Tuhan Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kenyataannya Yohanes Pembaptis gak bisa. Dia gak bisa terima pada waktu dia di penjara. Dia gak punya ketekunan dan penghiburan waktu dia di penjara. Kenapa aku di penjara? Aku sudah mempersiapkan jalan. Dan padahal Yohanes tahu loh, kekristenan pertumbuhan
sesuatu yang dari Yesus yang makin besar. Harusnya dalam diri Yohanes, kasihnya, penguasaan dirinya makin bertambah. Kelemahannya, yang tidak sabar, kenapa aku dipenjara, harusnya makin berkurang. Tapi Yohanes Pembaptis gak menyadari. Maka saudara, kekristenan itu sangat tidak mudah. Kalau kita tidak betul-betul nempel sama Tuhan. Maka ada lagu bahasa Jawa saya suka banget saudara. Lagunya nyender, 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 ing sisine sopo. Kita perlu nyender ke siapa? Gandol Gusti. So itu lagu-lagunya kelihatannya begitu, tapi buat saya nyentuh banget. Ada banyak orang saudara yang mengerti bahwa izinkan roh Tuhan, izinkan kasih Tuhan, izinkan penguasaan diri yang dari Tuhan memenuhi hidup kita, kekudusannya. Tapi kita gak membiarkan saudara, kenyataannya begitu. Tahun demi tahun hidupnya gak berubah. Pasca demi pasca, orang lain tidak melihat perubahan hidup kita. Saudara, kita akan bicara tentang sebuah tokoh yang namanya Hitler. Saudara, mengapa orang Yahudi sulit percaya kepada Yesus? Mengapa orang Israel yang Alkitab bilang loh itu umat pilihan? Artinya dari seluruh dunia Tuhan sengaja memilih bangsa yang paling jelek loh. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sombong, dipilih, dicintai, dan Tuhan membuktikan terus bahwa Tuhan itu sayang. Apapun keadaannya, Tuhan tetap cinta. Supaya apa? Supaya dunia, supaya bangsa yang lain, yang jauh lebih baik dari Israel, percaya bahwa Elohim mencintai semua. Yang terjelek saja dicintai, apalagi yang tidak begitu jelek. Ngerti Bapak Ibu ya? Itu sebegitu tujuan Tuhan. Sampai Mesias datang, yaitu Yesus. Ketuhanannya, pembuktian penderitaannya, kematiannya. Saudara, saya senang sekali ada teman-teman yang menjelaskan dulu waktu Tuhan Yesus mati, kekaisaran Cina bisa membuktikan sudah bukti-bukti nyata bahwa pada waktu Tuhan Yesus mati, tanda-tanda ilahi yang luar biasa. Mereka mengakui. Dan saudara, Alkitab berkata barang siapa memberkati Israel akan diberkati. Barang siapa mengutuk akan dikutuk. Saudara, kenapa Cina diberkati? Pada waktu peristiwa ini, satu-satunya negara yang membuka diri luas adalah Cina. Dan saudara, kemarin kita ke Haifa, ada universitas high-tech yang terkenal, tapi dunia nggak tahu. Mahasiswa luar yang diterima hanya orang Cina. Sehingga orang-orang China, negara China mengirim orang-orang yang sungguh-sungguh pintar. Lulus dari situ, mereka gak kalah sama Amerika. Dan China diberkati. Nah, tapi saudara, yang dicintai Tuhan, kenapa sulit percaya? Pada waktu itu Hitler membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi. Dari tahun 41 sampai 45, bayangin saudara. Sekian lama. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan. Pendeta-pendeta tidak bisa menghentikan. Siapapun. Hitler tuh orang Kristiani saudara.
Ini yang kita mau belajar, saudara. Jadi saya bersyukur ya. Sebetulnya saya punya saudara, dia belajar di Hebrew University. Dan saudara, saya dijelaskan ternyata di Israel itu sejarahnya itu kompleks. Kristen Ortodoks, Kristen modern, Katolik Ortodoks, Katolik modern, Yahudi modern, Yahudi Ortodoks. Sudah ada 7 atau 8, saya nggak ngerti, saya bingung. Setiap sejarah punya pandangan yang sendiri. Tetapi yang menarik tetap di sebuah negara yang namanya Israel. Sehingga buat saya tidak terlalu memusingkan tempatnya, tapi isinya. Ya. Kalau air jatuh, ya airnya jatuh di mana? Di Israel. Mana ada cerita, darahnya jatuh di mana? Di Israel, itu aja lah. Saya nggak pusing, oh jatuhnya di Tiberias, di Yerusalem, saya nggak terlalu memikirkan. Saya nggak terlalu, yang penting firman itu ya dan amin. Ya, saya akan menjelaskan yang ada dulu di sebuah sumber. Ya, 5 sebab Hitler membunuh Yahudi. Pertama, rasa ingin bencinya tumbuh sejak kecil. Kedua, meyakini konspirasi Yahudi. Ketiga, bangsa Aryan lebih mulia ketimbang Yahudi di pandangan dari Hitler. Hitler benci Yahudi karena lihat orang-orang Yahudi kaya raya. Kadang-kadang aneh saudara ya, ada orang lihat orang kaya kita nggak suka. Sebetulnya ada penyebabnya. Nah ini yang kita mau belajar. Hitler menganggap bahwa kekalahan Jerman di perang dunia karena Yahudi. Nah saudara, sebetulnya ini semua tertulis. Ada yang dikatakan 7, ada yang 5, bahkan ada yang 10 penyebab. Yang ini yang saya mau menceritakan. Ya. Saya mau ceritakan yang hidden story. Ya. I'm telling you all the hidden story of Hitler. Ini gak bisa semua orang tahu, saudara. Dari orang-orang yang seperti arkeolog, ya, yang mempelajari tentang situs-situs pada waktu peristiwa Hitler membunuh. Dan akhirnya ditemukan alasan-alasan yang sangat masuk akal yang tidak dunia sadari. Dan itu didapat oleh orang-orang hebat dari Israel. Kalau orang gak sekolah di sana, saudara, gak mungkin ngerti. Saya bilang tadi ada hidden story. Hitler lebih percaya cerita negatif yang didengar setiap hari perihal orang Yahudi dari ibunya yang bekerja pada orang Yahudi. Ini ditulis saudara, sebetulnya ada. Tapi detailnya saya baru tahu. Kemarin pada waktu di Israel, kita ketemu dengan orang Mesianik. Pada waktu saya ngecek lagi ke Pakus, persis seperti yang saudara saya cerita. Bahkan saudara, saya cek kepada satu orang lagi, ahli sejarah. Ternyata pada waktu Hitler kecil, ibu Hitler setiap pulang kerja, dia curhat kepahitan kepada Hitler. Saudara, makanya hati-hati sekali loh. Kita kalau cerita, saudara, makanya saya ngomong ya, kalau ada orang cerita negatif, terus saya dengerin. Itu prinsipnya sama. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan dan jadi iman. Sebaliknya dari pekerjaan setan juga begitu. Kalau Bapak Ibu sering mendengar ya, sesuatu yang pahit, sesuatu yang negatif, dan itu mengoperasi hatimu. Merubah hatimu pelan-pelan tanpa engkau sadari. Tiap hari. Karena hubungan Hitler dengan ibunya sangat baik.
Harusnya hubungan yang sangat baik tidak dikotori yang negatif seperti ini. Saya pernah cerita sudah, ada seorang pendeta, saya nggak sebutin deh. Dia sayang banget sama istrinya karena dia nggak punya anak. Jadi curahan cintanya kepada istri pol-polan. Satu kali waktu tertentu, istrinya tuh banyak kecewa sama jemaat A, B, C, D. Tiap hari dia cerita, aku gak suka sama ini, aku gak. Suaminya pertama gak sadar, saudara. Lama-lama terbawa di khotbah. Dan Tuhan bilang sama dia, kamu sudah kena roh kepahitan. Sampai satu kali istrinya cerita kepahitan, dia bentak, saudara. Istri kaget, dia nangis. Tapi akhirnya istri sadar, aku meracuni kamu sebagai suami. Saudara bayangin dia, tiap hari Hitler dapat masukan. Karena mamanya kerja sama orang Yahudi yang kaya. Nih orang Yahudi begini, orang Yahudi begini. Tiap hari saudara. Dan akhirnya roh penyesat itu menguasai Hitler. Membuat dia pahit karena terus menerus. Saya jadi ingat saudara. Dulu waktu mama saya cerai. Mami saya itu tiap hari saudara, hampir tiap hari. Papimu kurang ajar, papimu begini, gini. Itu saya dapat masukan. Jadi saya mau tidak mau, saya punya pandangan yang saya nggak sadar itu saya jengkel banget sama ayah saya. Kenapa saya pengen bunuh? Sudah tahu, nanti sama nih. Hanya beda kecil besarnya. Saya jadi benci sama papa saya. Satu kali pada waktu saya punya kesempatan sama papa saya sudah mulai SMA 1, mulai sadar. Papa saya cerita ketemu kejelekan dari mami saya. Untung, ingat ya cerita saya, waktu itu saya bilang stop. Mulai hari ini saya tidak mau dengar mami ngomong, aku tidak mau dengar apa yang papi ngomong, dua-dua salah. Ingat gak? Itu pertolongan. Begitu saja hidup saya sangat pahit. Begitu bertobat 79 nonton film Jesus of Nazareth. 1 tahun kemudian Tuhan berkata, ampuni papamu. Belum pelayanan, belum apapun. Pertama perjuangan Tuhan untuk hidup saya. Bukan masalah fisik. Pada waktu saya jantung penyempitan 95%. Pada waktu saya di Singapura, Tuhan berkata, aku berjuang untuk hidupmu. Gak ada satupun yang tahu, bahkan saya. Penyempitan 95%. Karena tidak ada tanda-tanda. Tidak pernah sakit. Naik gunung kuat. Pada waktu dokter Singapura kateter 95%. Dan pada waktu saya dipasang ring selesai, baru Tuhan bilang, aku berjuang untuk hidup. Tahun 80 Tuhan berjuang Bapak Ibu. Bukan untuk kesehatan. Tapi untuk sesuatu yang di dalam hidup saya. Bagaimana saya harus mengampuninya. Betul-betul lepas. Ternyata gak mudah saudara. Selama itu masih ada, itu mengerikan sekali saudara. Bukan hanya menghalangi berkat, saudara akan sulit hidup saudara. Makanya kalau sudah pernah dengar, ada seorang hamba Tuhan terkenal, saya nggak sebutin ya. Suaminya meninggal, begitu meninggal, istrinya melihat, suaminya itu meraba-raba mencari pintu sorga. Suaminya, istrinya mau ngomong itu pintu, tapi dia gak ketemu-temu. Dan Tuhan bilang, aku mau sembuhkan kamu dulu. Karena banyak luka di hidupmu. Saudara, ngeri sekali. Alkitab mau ngomong apa? Ceritakanlah pengalamanmu dengan Yesus. Betul kan? Ceritakanlah apa yang kamu alami dengan Tuhan. Betul gak? Harusnya kita begitu. Ini mamanya sebagai orang Kristen.
Dia nggak cerita tentang firman. Dia nggak cerita tentang Tuhan. Tapi dia cerita tentang kejelekan orang Yahudi. Makanya saudara hati-hati loh. Tiap hari yang saudara ceritakan kepada orang itu apa? Cerita kebaikan Tuhan. Kamu lihat Mazmur 1 ayat 1-3. Kamu akan bahagia dan berhasil. Kamu lihat firman Tuhan, dia dan amin. Jadi Alkitab ceritakanlah pada waktu tidur, pada waktu di jalan, betul kan? Pada waktu di perjalanan, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Makanya kenapa kita suruh kesaksian itu seperti itu, saudara. Dan pada waktu kita cerita, saudara dengar suaramu sendiri, iman kita bertumbuh. Halo? Halo? Kalau kita ngomong yang baik tentang orang lain, baik tentang Tuhan, telinga kita pun dengar yang positif itu membangkitkan iman. Tapi kalau cerita tentang kejelekan, cerita tentang kepahitan, saudara akan membuat engkau pahit. Nah, puncaknya Hitler membaca 2 buku dari Martin Luther. Buku Martin Luther itu butuh buku bagus sekali. Martin Luther menjelaskan bahwa Musa datang membawa hukum Taurat, Yesus datang membawa kasih karunia. Itu 2 buku yang luar biasa Bapak Ibu. 2 buku yang memperbaharui. Di abad ke-16, tokoh hebat yang terus mengajar tentang iman, percaya pada Yesus. Bukan perbuatan tapi iman, kita percaya jadi selamat. Anehnya, nah ini, Hitler punya gejala. Sejak kepahitan itu menguasai, dia selalu menilai berbeda dengan pada umumnya. Hanya hati-hati saudara. Selalu dia melihat sudutnya lebih banyak negatif daripada positif. Apapun. Termasuk pada waktu dia baca buku ini, dia ngomong gitu, oh kurang ajar ya. Ternyata Musa ini yang menghalangi kasih karunia. Oh kurang ajar ya, tak bunuh bangsa Israel. Saya ceritain, hah? Begitukah? Ya. Dan Hitler merasa dia di pihak Tuhan. Bayangin. Hitler merasa membela Tuhan dan kerajaan Tuhan. Bayangin. Saya diceritain sampai gak percaya. Jadi itu buku luar biasa. Tapi karena hati sudah pahit, dia menilainya. Bisa ngerti gak Bapak Ibu? Jadi dia menganggap, oh ternyata ini yang membuat hukum Taurat yang menghalangi Yesus. Ini orang Yahudi. Caranya pateni sama bunuh. Bayangin. Saya bilang, sebegitukah? Saya catat saudara. Hitler merasa Martin Luther, Musa sebagai wakil bangsa Israel yang menghalangi kasih karunia bekerja. Coba bayangin. Jadi dia menganggap yang menghalangi penginjilan, yang menghalangi keselamatan, yang menghalangi roh Tuhan bekerja. Bayangin saudara. Yang menghalangi Tuhan Yesus menyelamatkan dunia. Itu adalah orang Yahudi. Saya diceritakan sampai merinding. Padahal itu 2 buku yang sangat membuka pengertian bahwa keselamatan bukan karena kita hebat berbuat ini berbuat itu, tidak. Karena kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Yang percaya katakan. Tapi aneh saudara. Makanya orang kalau sudah pahit saudara, dia gak bisa lihat sesuatu yang dari Tuhan. Hitler berniat membunuh semua orang Israel karena Hitler menilai bahwa Israel adalah musuh Tuhan Yesus,
musuh kasih karunia. Padahal Israel adalah umat pilihan. Aneh gak? Saudara, saya gak pernah dengar. Kalau gak diceritain gak bisa, saya gak ngerti. Jadi Hitler menganggap Israel itu musuhnya Yesus. Dia lihat, oh pantas tuh. Dulu waktu Tuhan Yesus lahir, gak mau pada percaya. Kurang ajar nih Israel, udah bantai saja. Bantai, selama aku bisa hidup, aku bisa bantai, bunuh semua. Bahkan pendetanya saudara, mau dibunuh. Karena menghalangi, berjuang untuk menahan, tidak membunuh. Bayangin, 6 juta saudara. 100 orang aja, kita lagi baca nih sekarang di TV aneh-aneh ya. Ada dukun apa tuh 12 orang dibunuh, kapan hari sekian apa dibunuh. Dan yang aneh sudah orang-orang yang membunuh tuh ditanya tuh gak ada penyesalan. Itu yang dikatakan kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin, kedurhakaan bertambah. Hitler tidak bisa menerima nasihat siapapun. Karena Hitler merasa Hitler sedang membela Tuhan Yesus. Cara kasih karunia Tuhan Yesus bisa berkarya maksimal. Caranya bunuh semua orang Israel. Dengan kejadian ini membuat orang Israel tidak suka kepada kekristenan dan Kristiani. Orang Israel melihat, oh pantas. Pada waktu Yesus lahir, bayi-bayi mati. Oh pantas. Mereka menganggap bahwa hukum Taurat jauh lebih baik dari kasih karunia. Yang katanya kasih. Karena hukum Taurat itu mata ganti mata, kata bangsa Israel. Sedangkan orang yang hidup dalam kasih karunia sangat barbar. Super nafsu emosinya. Bayangin sudah. Super nafsu emosinya. Buktinya kata orang Israel, murid Yesus. Pada waktu, pernah baca enggak? Petrus memotong telinga hamba imam besar. Pernah baca enggak? Bayangin sudah. Itu jadi alasan untuk bangsa Israel membenarkan percuma jadi Kristen. Percuma Kristiani jahat. Cuman ngomong kasih. Tapi ternyata dia tujuannya pengen membunuh. Itu Petrus memotong telinga bukan telinga. Ada yang ngomong telinga tentara Romawi. Bukan, yang dipotong itu hamba imam besar loh. Itu hamba imam besarnya bangsa mana? Israel. Yang paling dihormati. Dipotong telinganya. Dia bilang memang Kristiani barbar. Sudah lihat. Dan itu diceritakan sama, ini pekerjaan setan. Orang-orang Yahudi menceritakan pada anak cucunya. Kristen jahat, Kristen jelek, Kristen hanya ngomong kasih. Tapi tidak ada penguasaan diri. Bapak Ibu, saya diceritain kayak gitu sampai saya nggak habis pikir. 2 orang hebat yang cerita sama saya. Di konfirmasi kemarin sama orang Mesianik. Dia ngomong ada kayak sampai ngecek, bener gak? Dia bilang betul. Membaca 2 buku, setelah baca 2 buku, dia bunuh. Start, bunuh Israel. Gila kan? Sekian tahun. Yang lebih mengerikan, orang Yahudi kan tidak percaya perjanjian baru. Ya. Mereka percaya perjanjian lama, mereka tidak percaya perjanjian baru. Karena perjanjian baru dimulai oleh Tuhan Yesus, dia nggak percaya. Salah satu akhir cerita, ya, the whole story tentang Israel, tentang 12 suku, di kitab Wahyu, ada 2 suku yang hilang. Ayo, suku siapa? Efraim, terus? Efraim dan Dan. Bahwa suku Dan dan Efraim dibuang sama Tuhan. Karena penyembahan berhala dan
perjinahan rohani. Ini saudara yang dia bilang, pantes. Ternyata memang Yesus itu senangnya bunuh melalui Herodes. Padahal Bapak Ibu, ini kesalahan dari siapa? Ingat gak saya khotbah? Orang Majus. Dia tidak memperhatikan di mana bintang itu. Dia hanya punya pengalaman. Bintang ini muncul pasti Raja Yahudi. Raja Yahudi mesti Yerusalem. Yerusalem sama Yahudi, kotanya nyambung. Beda cuma 15 kilo. Karena tidak melihat terus ke atas. Makanya pengalaman hati-hati saudara. Orang Majus tidak memperhatikan, tidak teliti. Begitu ketemu Herodes, dia berkata, aku mau menyembah. Herodes kaget, waduh bakal ada raja nih. Karena orang Majus sudah kebiasaan. Setiap raja lahir, mereka datang dan mereka diberkati. Itu menjadi budaya mereka. Raja Yahudi datang, mereka mesti datang. Jauh, bawa emas, bawa apa, mereka rela. Karena itu, padahal sudah lihat itu. Memberkati saya akan diberkati. Begitu dia kaget, nah Herodes, lu gak ada. Dia mulai kaget, Herodesnya ngamuk. Dia mulai mundur, dia cari jalan lain. Baru dia lihat atas, ternyata bukan di Yerusalem, tapi di mana? Bethlehem. Bukan salah Tuhan, Bapak. Kekristenan bukan salah Tuhan, salah dari Hitler. Kenapa orang Yahudi? Salah satunya Hitler. Kenapa Hitler? Karena pahit. Dan kalau kita masih ada kepahitan, saudara akan jadi Hitler kecil. Engkau akan membunuh rohani banyak orang. Engkau akan membunuh harapan banyak orang. Engkau akan membunuh orang-orang yang kau cintai tanpa kau sadari. Itu pesan yang saya dapatkan. Oh, serem banget. Ini saudara, seorang dari mereka menyertai Yesus, mengelus pedangnya, mengatakan hamba imam besar loh, saudara bilang, pembantu dari imam besar. Bukan orang Romawi. Diputus telinganya. Untung ada Tuhan, langsung saudara pulih lagi. Dan peristiwa Holocaust, karena pelajaran kasih dan kasih karunia yang dibawa Tuhan Yesus Kristus, membuat orang jadi berpikir bahwa Yesus membawa kematian. Terutama dua peristiwa dari ayat di samping. Saya bilang, this is hidden story. Saya nggak pernah dengar. Dan saya bersyukur kita punya banyak teman yang memberi informasi yang penting. Amin Bapak Ibu. Makanya saudara kalau dapat firman, oh aku dapat dari Tuhan. Cek dulu. The whole story-nya seperti apa. Latar belakangnya seperti apa. Bahasanya seperti apa. Saya tidak pernah malu Bapak Ibu. Saya catat nama profesor saya. Pada waktu S3, S2. Saya tidak segan-segan, saya Pak tolong tanya ini artinya apa. Mengapa begini? Sebelum saya khotbah. Jadi setiap kita Bapak Ibu. Malam ini kita akan doa, minta mujizat satu. Tidak ada kepahitan sedikit pun. Itu adalah roh Hitler, roh Herodes. Ngerti Bapak Ibu? Orang tanya, Pak kenapa Bapak kemarin ada peristiwa sama pendeta? Ya karena Tuhan tahu. Saya belum tuntas. Sudah tahu waktu saya dengan pendeta itu saya gak lulus. Saya lolos karena saya mau terima pengampunan. Dia minta ampun, dia mengatakan saya menyambut. Tapi saya gak lulus sebetulnya. Karena dia yang minta maaf. Padahal Tuhan suruh saya yang minta maaf. Bayangin saudara. Saya luka sekali. Saya nggak ngambil duit gereja, persekutuan dengan mama, adik-adik. Terus Natal bersama, saya nggak mau datang.
Teman-teman, ayo kita hargailah daripada persekutuan dia nggak dianggap sesat, mumpung dapat undangan. Oh ya benar juga. Begitu masuk pintu, pendetanya ngomong di sebelah saya, oh ini penginjil sesatnya datang, penginjil sesatnya. Itu saya dengar loh saudara, bukan orang lain. Waktu rasanya nggak tahan. Tapi Tuhan berikan roh penguasaan diri. Nah harusnya kita bertumbuh saudara. Makin dekat sama Tuhan, makin kenal raja yang berbeda. Penuh kuasa tapi penuh kasih. Dia bukan hanya berjanji tapi rela mati. Dan aku makin jatuh cinta padanya. Saya kalau nyanyi lagu ini saya nangis saudara. Saya minta raja yang berbeda menyembuhkan kita malam ini. Amin Bapak Ibu. Jangan cuma merayakan Paskah. Jangan cuma merayakan Jumat Agung. Setiap kita, saudara gak mungkin gak pernah terluka. Suami terluka sama istri. Istri terluka sama suami. Orang tua terluka sama anak. Anak terluka sama orang tua. Itu wajar. Yang tidak wajar, kalau kita tidak mau disembuhkan. Tuhan yang bisa. Ngomong, Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidupku, keluargaku dari kepahitan. Apapun, kecil ataupun besar. Yang percaya, katakan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita harus sembuh dari trauma. Dari luka batin, dari peristiwa yang menyakitkan. Harus tuntas. Caranya satu, Tuhan minta sama Tuhan malam ini. Yang kedua, ini menarik saya ceritakan. Prinsip tadi saudara, kita mengizinkan biar sesuatu yang Tuhan mengintervensi hidup kita. Karena apa Bapak Ibu, ini ciri kekristenan. Ini keseimbangan antara vertikal dan horizontal. Ayo baca bersama saya. 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi. Dan lihat saudara, Yesus yang kecil, Yesus waktu bertumbuh, bukan orang aneh. Yesus dicintai oleh Allah. Yesus juga dicintai oleh manusia. Ini gak perlu dibela sama Hitler. Karena Hitler membela dengan cara yang salah. Hitler membela dengan kepahitannya. Hitler membela dengan pengertian yang keliru. Hitler karena roh penyesat menguasai hidupnya. Dia gak sadar. Bayangin saudara, Hitler ditanyain. Kenapa? Itu waktu sedang membunuh. Membunuh terus ada orang yang bertanya, loh kamu tahu aku sedang membela kekristenan. Aku membela Yesus. Ini yang menghalangi kasih karunia ini orang Yahudi. Harus dibunuh. Harus habis. Baru nanti penginjilan bisa disampaikan. Coba gila enggak saudara? Kadang-kadang kita enggak sadar. Penginjilan akan hebat kalau begini-begini. Cara-cara yang bukan dari Tuhan. Yang barbar. Yang penuh nafsu. Tidak ada penguasaan diri, jauh dari kasih Tuhan. Cirinya sama. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka mencekan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makin bersama bergembira dengan tulus hati sambil muji Allah. Dan jawab, yang merah jawab 2, 3. Mereka disukai. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang, lihat. Jadi Kristiani bukan orang aneh. Orang yang disukai Tuhan, disukai semua orang. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus cuman vertikal, cuman roh, dia gak perlu datang ke dunia. Kalau Yesus cuman roh, dia gak perlu menderita. Yesus cuman roh, dia gak perlu mati. Ini pertumbuhan kita dari sini saudara. Buat kita tiap hari sadar. Dimulai dari keluarga. Saudara, Yohanes 3:16 bagiannya Yesus
Yohanes 1 Yohanes 3 bagiannya kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bagian Tuhan Yesus. Gereja bagiannya seperti ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara dimulai dari mana? Belajar dari keluarga. Setiap kita punya ego Bapak Ibu. Saya dulu kalau liburan, papa pengen ke sini. Papa pengen ke sini. Begitu anak mulai bertumbuh. Coba dirunding, pengen kemana? Mau family time kemana? Papa mau. Papa harus. Kita nggak ada yang sempurna Bapak Ibu. Kita harus mulai belajar. Yang sepakat. Katakan. Nah, ini pekerjaan kita Bapak Ibu. Yang membuat kasih menjadi dingin karena kedurhakaan makin bertambah. Karena kedurhakaan makin bertambah, setan menuntut kematian. Seperti Sodom dan Gomora, seperti zaman Niniwe, tuntutan kematian. Tugas kita bagaimana kasih itu bertambah. Kita mulai dari keluarga. Bagaimana kedurhakaan berkurang, kita doa. Melawan itu roh penyesat yang mengerikan. Yang membuat Hitler melakukan merasa membela Tuhan. Gila enggak saudara? Pendetanya pun mau dibunuh. Saya kaget. Hanya tidak sepaham dengan Hitler. Saya ini beberapa waktu lalu ada anak angkat saya tuh bilang, "Pap, ini ada dokter rambut bagus Pap, dokter kulit gini. Saya bilang, "Loh, Riz, aku tapi kan rontoknya beda sama kamu. Coba aja Pap, coba." Cerita singkat, saya datang sana saudara, saya mulai terapi. Nah, dokternya heran, ini terapi tapi kok kemajuannya rada kurang. Setelah waktu dia periksa dia baru tahu sudah, loh ini rontoknya berbeda nih. Ada raja yang berbeda, ada rontok berbeda sudah. Aduh, dia lihat pakai kacamata pembesar, saya perlu ketawanya gak enak banget tuh duduk paling depan lagi. Saya hanya cerita, ya Bu Dokter saya waktu itu punya kebenaran diri sendiri. Saya pengen rambut saya minyaknya hilang, nonton iklan, itulah pokoknya ada menghilangkan minyak sampai hilang. Itu sampo saya warnanya hijau sudah, tak campur hijau karena hijau kok anget ya enak, tambah lama tambah akeh saudara. Akhirnya kalau saudara mau ikut-ikut boleh loh. Kalau minyaknya hilang, wah itu bagus saudara. Dokternya ketawa saudara. Nah cerita singkat, penyebab itu dan membuat saya itu minyak di mukanya itu terlalu banyak dan itu menguasai kepala. Sehingga pertumbuhan akan sulit kalau di kepala saya itu penuh dengan minyak. Saya bilang, lah dokter gimana? Tak kasih krim ya tiap malam aja pakai. Loh, wong aku akeh minyaknya kok dikasih minyak meneh. Dia bilang gitu. Tapi dokternya ketawa, orangnya baik. Dia bilang, Pak, dia jelasin. Saya punya teman. Teman itu sangat takut sama kecoa. Bapak tahu cara nyembuhinya? Ayo ada yang tahu nggak? Caranya jauh dari kecoa atau ketemu kecoa? Kok jahat banget sih kamu? Sudah tahu? Dari gambar kecoa. Dari jauh dia gitu kayak. Terus tambah dekat. Lama-lama sampai dia tidak takut sama kecoa. Sampai lihat kecoa hidup dan akhirnya bisa nendang kecoa. Saudara ngerti pengertiannya? Minyak dikalahkan dengan minyak. Bisa ngerti saudara? Saya minyak dikasih minyak lucu, tapi ada minyak yang menyembuhkan. Saudara ngerti maksud saya? Kalau saudara punya kelemahan trauma,
Jangan kaget kalau Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan saudara. Sampai engkau bisa mengampuni. Kalau saudara pelit masalah duit, jangan kaget kalau Tuhan terus mempertemukan untuk engkau mengeluarkan uang. Beri untuk persembahan. Jangan pelit. Saudara jangan kaget. Dari jauh kecoa itu kelihatan. Dari kita teriak sampai tidak teriak. Sampai kita bisa mengalahkan kecoa. Ngerti? Amin. Saudara paling gak suka dengan orang begini. Jangan kaget, Tuhan akan kirim dari jauh. Yang kecil-kecil dulu. Ngerti Bapak Ibu? Ternyata itu cara Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku sudah ngampuni papaku tuh setengah mati. Kenapa aku harus ngampuni pendeta ini? Dan aku gak lulus. Sampai saya berdoa, Tuhan beri kesempatan. Gak bisa Bapak Ibu. Ternyata Tuhan baik. Melalui peristiwa-peristiwa itu, saya tahu Tuhan bukan penuh kasih. Yesus itu kasih adanya. Yang percaya katakan, dia bisa sembuhkan saya. Dan yang ajaib saudara adalah mami saya. Mami saya sangat sulit mengampuni papi saya, saudara. Dia sangat berat. Waktu saya berkata, mami saya mau ke tempat papi, saya pikir dia bakal senang. Dia bilang, tunggu mami mati. Mami mati baru kamu boleh ke tempat papi. Tapi doa saya tiap hari, Tuhan, kalau engkau bisa sembuhkan hatiku, engkau bisa sembuhkan ibuku. Dan ajaib, sekian bulan kemudian, Tuhan pertemukan papa saya dengan mami saya. Papi saya berlutut dan kami menangis. Tuhan yang ajaib malam ini ada di tengah-tengah kita. Dia sanggup merubah saudara dan saya. Saya berdoa setiap orang berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kami percaya kami mengalami berkat Jumat Agung. Bukan hanya merayakan Jumat Agung, tapi penderitaan Yesus menjadi ajaib buat kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami, menyembuhkan kami. Buka hatimu saudara, angkat kedua tanganmu. Biar kesembuhan dari surga menyembuhkan roh kita masing-masing. Kesembuhan dari Tuhan Yesus menyembuhkan jiwa setiap kita. Kesembuhan kasih Tuhan menyembuhkan keluarga-keluarga kita. Kesembuhan kehebatan Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Kesembuhan dari kemiskinan Tuhan menyembuhkan keuangan kita. Sehingga engkau tidak terus kecewa, tidak seperti Yohanes Pembaptis. Engkau percaya Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara untuk menolong hidupmu. Terimalah berkat ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.